Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Al-Sabani dengan NIM akhir 080 dari kelas ilmu kelautan B. Di sini saya akan membuat video tutorial mengenai modul SIG yang keenam, yaitu Euclidean, Euclidean Distance dan Reclassify. Nah, di sini menggunakan dua software, yaitu browser atau Chrome dan juga harddisk. Nah, yang langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka Chrome terlebih dahulu, membuka browser atau Chrome, Google Chrome. Google Chrome ya. Buka Google Chrome. Nah, lalu ke website Ina Geoportal. Jangan lupa untuk login terlebih dahulu pada website tersebut. Nah, lalu kita ke bagian unduh data. Nah, lalu cari lokasi yaitu Kota Semarang. Tahu klik saja, ketik saja Semarang gitu. Semarang Jawa Tengah. Nah, klik. Nah, lalu klik pada titik. Nah, ini unduh saja yang bagian atas yaitu yang unduh 25K Kota Semarang. Nah, jika sudah di-download, selanjutnya kita minimize saja atau kita tutup browsernya. Lalu kita masuk ke ArcGIS. Nah, di sini kita pertama-tama add data, lalu pilih eh, data Kota Semarang. Nah, ini, nah, Kota Semarang. Nah, lalu kita pilih yang administrasi desa AR. Kita add. Nah, jika sudah nampak petanya, selanjutnya kita ke layer administrasi desa, lalu klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini pada kolom nama OBJ atau nama objek, kita cari namanya perigi, daerah perigi. Agar mudah diklik kanan lalu sort ascending. Nah, ini kita cari yang abjad P, yaitu perigi. Karena saya eh, mendapatkan wilayah perigi dengan PJK Indra. Nah, lalu close. Nah, itu sudah nampak peta dari perigi. Nah, caranya untuk agar wilayah perigi saja, kita klik kanan pada layer administrasi desa, lalu data, lalu klik export data. Kemudian untuk ekspor tidak usah digonta-ganti yang di atas, kita ganti saja yang output fitur flash. Kita ganti nama Firman Firman underscore Regi. Regi. Nah, lalu save dan klik OK. Lalu ditunggu eh, loadingnya. Nah, jika sudah, selanjutnya untuk administrasi desa ini bisa di klik kanan, lalu di remove saja, tidak apa-apa. Nah, ini hanya terdapat wilayah dari pergi tadi yang kita inginkan. Lalu selanjutnya kita add data kembali, menuju menu add data, lalu kita pilih jalan, abjad J, jalan,
underscore AR underscore LN underscore 25K SHP. Nah, itu klik, lalu klik add. Nah, ini kan masih jalannya itu pada peta yang masih apa ya, masih besar. Nah, ini kita mau khususkan yang di wilayah perigi saja. Kita pergi ke menu geoprocessing, kemudian klik. Nah, pada input fitur kita masukkan jalan LN yang tadi. Nah, pada klik features kita masukkan Firman Perigi atau nama underscore wilayah. Lalu untuk outputnya kita ganti eh, kita, ya, kita masukkan ke folder yang tadi, lalu klik jalan underscore line LI atau LINE. Nah, save, lalu klik OK. Lalu kita tunggu loadingnya. Nah, jika sudah berhasil, selanjutnya pada jalan LN25K bisa kita uncheck list atau bisa kita remove. Nah, ini sudah terdapat eh, peta dari perigi dan juga jalannya, peta jalannya. Lalu selanjutnya kita buka ActualBox, kita tunggu loading. Nah, pada ActualBox ini kita masuk ke Spatial Analysis Tools, lalu Distance, lalu Euclidean Distance. Nah, di input raster kita masukkan jalan line, lalu selanjutnya untuk output kita masukkan ed underscore line, ed underscore line, lalu klik save, kemudian masuk ke environment, kemudian processing extents, lalu extendnya default menjadi same as layer Firman Regi atau wilayah underscore nama underscore wilayah. Lalu selanjutnya ke raster analysis. Kemudian untuk cell size-nya kita ubah ke maximum of inputs. Lalu untuk cell size-nya convert unit sudah tidak usah diganti. Lalu untuk mesh-nya kita masukkan Firman underscore Peggy atau nama underscore wilayah. Kemudian klik OK. Nah, lalu klik OK saja. Lalu kita tunggu loadingnya. Proses. Nah, di sini sudah eh, terdapat dari ED-nya tadi atau Euclidean distance. Untuk warna-warnanya yaitu untuk biru berarti eh, terletak paling jauh dari jalan, lalu untuk ungu masih sama, masih jauh, untuk merah sudah agak dekat, lalu yang paling terdekat dengan jalan itu warna kuning. Nah, kemudian selanjutnya kita ke ActualBox lagi, kita lakukan reclassify. Nah, ini kita masuk ke reclass, kemudian reclassify, fungsinya untuk apa ya, mengubah nilai dalam data raster menjadi kategori baru. Nah, ini input rasternya id line, classify, dan untuk classes-nya kita ubah ke 5 saja.
jangan terlalu banyak. Nah, itu diganti menjadi natural breaks, nggak usah diganti. Lalu klik OK. Kemudian untuk outputnya kita ganti ke RE underscore line. Nah, kemudian klik save, lalu klik OK. Kita tunggu loadingnya. Nah, nah di sini bisa diganti warnanya. Di kanan properties, ada layers RE, kemudian diklik pada color scheme, lalu bisa diganti warnanya menjadi merah kuning merah kuning hijau. Nah, bebas sih sesuai selera sebenarnya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini diklasifikasikan menjadi hanya 5 warna saja. Jadi lebih nampak warna mana saja yang lebih dekat maupun lebih jauh dari si lainnya atau garisnya. Kemudian, nah, kemudian lanjut ke data. Nah, itu kan tadi sudah line. Selanjutnya kita ke eh, area. Kita menggunakan sawah saja. Agri sawah AR 25K. Nah, add kurang lebih sama. Untuk eh, RE-nya mungkin bisa di unchecklist. Nah, untuk agri sawah ini, nah ini kan masih menyebar ya. Kita klik terlebih dahulu, view processing, lalu klik sama seperti tadi agri sawah. Lalu Firman Perigi untuk outputnya kita ganti ke sawah underscore AR. Lalu klik save, lalu klik OK. Nah, untuk agri sawah, nah, mungkin bisa di unchecklist atau dihapus. Kemudian kita masuk ke Toolbox sama seperti tadi. Lalu kemudian distance kurang lebih sama. Kita inputnya masukkan sawah underscore AR. Lalu masuk ke output, kita ganti ed underscore AR atau area. Nah, lalu environment processing extents kita ganti ke firman ke ya benar firman firman Brigi atau nama underscore wilayah. Kemudian ke raster analisis kurang lebih sama seperti tadi untuk cell size-nya maksimum, lalu untuk cell size projection ganti ke convert units, lalu mesh-nya kita ganti ke firman underscore Brigi atau nama underscore wilayah. Lalu klik OK, kemudian klik OK lagi. Lalu kita tunggu loading. Nah, kurang lebih seperti ini untuk ED-nya atau Euclidean distance. Ini ada beberapa warna. Selanjutnya kita sama seperti tadi, lanjut ke Actor Box lagi, ke reclass, reclassify, lalu input rasternya EDAR, kemudian classify. Nah, untuk classes-nya jangan lupa ganti ke 5 saja, agar eh, sedikit warnanya. Lalu oke, kemudian oke. Untuk outputnya kita ganti ke RE underscore AR, underscore area, gitu, agar kita mudah mengingatnya. Lalu klik OK. Lalu klik dan download. Tunggu. Nah, ini warnanya juga bisa diganti sama seperti tadi. Nah, ini kan diklasifikasikan menjadi hanya 5 warna saja. Jadi kita mudah untuk menganalisisnya. Nah, ini bisa diganti warna
Nah, bebas, 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 bebas saja. Nah, lalu klik OK saja. Nah, ini bisa diklasifikasikan warnanya eh, dari yang ED tadi lebih banyak. Ini bisa apa ya? Lebih dekat yang warna kuning. Sedangkan untuk warna-warna hijau, hijau tua, biru dan biru tua itu tidak jauh dari eh, si sawahnya itu, area sawahnya. Nah, bisa di-unchecklist untuk sawah dan area-nya kita lanjutkan yang satu lagi yaitu poin atau titik. Kita add data lagi, lalu kita cari yang poin. Mungkin bisa jembatan, atau apa? eh, kita cari dulu jembatan, apakah ada jembatan? Nah, mungkin atau keamanan juga bisa, atau kesehatan, PT ya, PT. Nah, kesehatan PT atau poin. Nah, kita add. eh, Apakah mungkin bisa kita remove terlebih dahulu, diganti saja. Mungkin bisa jembatan, jembatan PT ya, poin. Nah, terlalu sedikit ya, ternyata. Mungkin bisa di remove lagi. Kita ganti ya. Sebentar, kita cari dulu yang yang kemungkinan banyak. Mungkin ke abjad B atau C. Mungkin busa bangunan. Nah, ini lumayan ada ya di petanya. Selanjutnya kita ke geoprocessing, lalu klik sama seperti tadi, kita masukkan bangunan. Nah, lalu klik featuresnya kita firman Brigi, lalu untuk outputnya eh, bangunan underscore PT, BEGN, nah, underscore PT. Jangan terlalu panjang karena nanti tidak bisa eh, tersave. Nah, lalu klik OK. Lalu kita tunggu. Nah, untuk bangunan PT-nya mungkin bisa di-unchecklist. Nah, jadi hanya wilayah Wiki saja, lalu pergi ke Actual Box, kemudian distance, lalu Euclidean distance. Nah, ini dimasukkan untuk bangunan PT, lalu outputnya ed underscore PT, underscore PT, atau poin, titik. Lalu save. Kemudian environment, kita masuk ke processing extents, lalu extendnya kita ganti ke firman underscore Wiki. Lalu untuk eh, raster analysis kurang lebih sama yang tadi, selesai maksimum, lalu selesai projection, convert unit, lalu untuk mesh-nya ini firman Regi lagi. Nama, underscore, wilayah. Oke. Lalu oke lagi, dan kita tunggu codingnya. Nah, di sini sudah terdapat eh, ED-nya atau Euclidean distance, itu jarak antara suatu lokasi, nilai lokasi dengan warnanya ini. Untuk warna yang terdekat dengan poin-poinnya itu warna kuning, lalu yang agak jauh ada orange, lalu ada merah, lalu pink, dan juga ungu, dan juga biru tua yang paling jauh. Kemudian selanjutnya sama seperti tadi, ke Arthur Box lagi, lalu reclassify. Nah, kemudian masukkan inputnya EDPT atau classes. Nah, classify, lalu classesnya 5 saja, jangan banyak-banyak.
untuk warnanya. Untuk metodenya tidak usah diganti, kita klik OK, lalu klik OK lagi. Oh, outputnya ya. Maaf, agak lupa. Output, kita masukkan RE underscore PT. Underscore PT. Untuk atau poin. Regulasi by underscore poin. Lalu save dan OK. Lalu kita tunggu loadingnya. Nah, di sini bisa ganti warna dulu, biar kita mudah menganalisisnya. Ganti sembarang, ganti bebas. Nah, mungkin itu. Nah, di sini bisa terlihat sama tuh seperti tadi, hanya tadi kan masih banyak warna-warnanya yang masih berdempetan. Nah, di sini hanya 5 warna saja. Nah, stop. Nah, mungkin untuk yang terdekat itu warna kuning, lalu orange, kemudian yang terjauh warna biru, lalu warna ungu. Nah, ini bisa di-uncheck list dulu. Kita uncheck checklistnya yang satu-satu begitu. Mungkin dari PT dulu. Nah, seperti ini tampilannya. Untuk poinnya tidak terlihat ya. Bangunannya mungkin bisa. Nah, bangunan. Nah, ini untuk poinnya eh, dari ED maupun RE. Mungkin RE-nya bisa di-uncheck list. Nah, awalnya yang seperti ini. Mungkin ED dan BGN PT-nya bisa di-checklist. Untuk RE-nya nanti BGN. Nah, yang awalnya seperti ini, lalu ED-nya kita unchecklist dan RE-nya kita checklist. Nah, menjadi seperti ini begitu. Jadi warnanya jadi lebih apa ya? Terklasifikasi dan jadi lebih sedikit begitu. Lalu bisa kita unchecklist untuk PT-nya, REPT dan BGNPT. Kita ganti ke bawah, mungkin ke area. Lalu sawah AR-nya jangan lupa di eh, sawah di atas bisa dicek. Nah, ini untuk Euclidean distance-nya seperti ini tampaknya. Nah, ini warnanya masih banyak ya, masih apa ya, terlalu sulit untuk menganalisisnya. Lalu untuk EDAR-nya mungkin bisa di unchecklist. Kita checklist yang RE. Nah, menjadi lebih apa ya, lebih spesifik atau lebih terlihat jelas warna-warnanya dan jaraknya dari antara warna dengan si areanya tersebut. Kemudian selanjutnya kita ganti, kita unchecklist dulu yang area tadi, area dan sawah area, lalu jalan line, jalan underscore line, kita checklist. Nah, kemudian RE line atau ED line terlebih dahulu. Dan untuk warnanya kita ganti dulu, samakan seperti yang lain. Nah, ini awalnya sebelum di reclass, belum di reclassify seperti ini. Lalu untuk hasil RE-nya mungkin bisa di checklist dan untuk ED-nya bisa di unchecklist. Nah, ini kan untuk ED-nya bisa di unchecklist mungkin dan RE-nya di checklist. Nah, menjadi seperti ini, menjadi lebih apa ya, terlihat jelas warnanya mana yang lebih jauh, mana yang lebih dekat dari si garis atau jalan pada wilayah perigi ini. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari video tutorial SIG pada modul 6 Euclidean Distance dan Reclassify ini. Eh, Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.